Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu bahwa kami diajak untuk lebih dekat dengan Putramu Yesus. Mendengarkan sabdanya, mendengarkan kehendaknya, mendengarkan rencana-rencananya bagi kami semua. Sehingga kami dapat merasa bahagia, tentram, damai, sukacita. Bantu kami ya Bapa untuk selalu hadir di hadirat-Mu, di hadirat Putra-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, ada satu hal yang mungkin harus kita perhatikan lebih baik dalam ketika kita berdoa. Apa yang perlu kita persiapkan supaya doa kita menjadi doa yang powerful. Mungkin kecil tetapi bagi saya menjadi sangat penting sekali. Karena apa? Yaitu bahwa kita sebelum berdoa, kita hening sebentar, 2-3 menit. Kita menyadari kehadiran Tuhan. Tuhan, Kau hadir. Bantu aku supaya aku berdoa dengan baik. Tolong aku supaya aku bisa memusatkan fokus konsentrasi kepadamu. Kau hadir di sini. Doa singkat seperti ini sangat penting karena apa? Karena kita berdoa bukan hanya karena saya mau. Bukan hanya karena berpusat pada diriku. Tetapi supaya doaku itu keluar dari Roh Kudus. Roh yang memimpin mulutku, pikiranku, hatiku, ragaku. Fokus kita bukanlah pada diriku tetapi pada Tuhan. Saya kira ini yang saya rasa cukup mendasar, penting, sederhana tetapi menentukan sekali. Ya. Dan itulah yang membuat seringkali bahwa doa kita terasa tidak, ya seperti mengalir begitu saja. Seperti sesuatu yang mengalir begitu saja tanpa suatu kesadaran mendalam bahwa Yesus, saya berdoa bukan pertama-tama saya berdoa, tapi Tuhan yang berdoa untuk saya. Dan itulah yang disampaikan Yesus kepada Maria dan Marta. Ya. Yesus yang mengunjungi, sekali lagi Yesus yang mengunjungi rumah mereka di Betania. Dan diterima oleh Maria dan Marta. Tetapi bagaimana sikap mereka dalam menerima Yesus itu sangat berbeda. Ya, meskipun kedua-duanya sangat mencintai Yesus. Dan Yesus sering kali datang ke rumah itu. Tetapi Marta pergi sibuk. Ya, pergi sibuk. Menerima Yesus dan para rasulnya. Mungkin mempersiapkan makanan, minuman. Mungkin mempersiapkan apa yang perlu diberikan pada mereka untuk makanan dan minuman. Ya. Sehingga mereka juga mendapatkan keramat tambahan dari Marta. Dan Marta mengeluh. Kenapa Maria tidak menolong dia dengan kesibukan-kesibukan. Dan Yesus mengatakan, Marta, Marta, kau sibuk dengan urusanmu sendiri. Tapi Maria telah memilih yang terbaik. Dia duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan sabda Yesus. Saudara, Yesus tidak marah kepada Marta, tidak. Yesus tidak menegur Marta, tetapi mau mengatakan ada satu hal yang penting. Ada satu hal yang mendasar yang perlu kita sadari dalam hidup kita. Ini kata-kata yang menurut saya perlu kita sadari. Dalam hidup kita ada sesuatu yang mendasar, yang penting, ya, yang sentral. Apa itu? Yesus tidak mengatakan engkau sibuk itu berarti Yesus mencela Marta yang sibuk dengan banyak hal. Bukan itu, tetapi Yesus menunjukkan ada satu hal yang mendasar, yang penting, yang perlu dalam hidup kita. Yaitu duduk dekat kaki Yesus. Mendengarkan Yesus yang bersabda.
Jadi itu yang menurut saya yang perlu kita sadari dalam hidup kita. Dan ini bukanlah yang gampang bagi banyakkan orang. Ya. Jadi ada satu lagu yang You Raise Me Up gitu kan. Ada satu kalimat yang bagus sekali dikatakan bahwa when I am still, ketika saya hening, ketika saya duduk diam, ya, and sit for a while, dan duduk diam, sit, wait in the silence, menunggu Tuhan dalam keheningan dan kesunyian. Until you come, hingga engkau datang duduk bersamaku sejenak. Ya. Jadi kalimat-kalimat yang sederhana ini, ketika keheningan, kita butuh keheningan sejenak saja. Ya. Dan mendengarkan Yesus yang bicara. Maka ia akan menyelesaikan banyak problem-problem kehidupan kita, masalah. Jangan kita selesaikan sendiri, tapi Tuhan mengizinkan, membawa Tuhan untuk menyelesaikan problem hidup kita. Jadi saudaraku terkasih, saya berharap dan saya selalu katakan kepada Anda, 15 menit malam hari sebelum Anda tidur, duduk diam, hening sunyi. 15 menit. Dan Anda akan mendengarkan di mana Yesus akan berbicara dari hati kita yang terdalam. Bukan gampang, tetapi baiklah kita mulai. Baiklah kita datang kepada Tuhan. Dan mengizinkan Tuhan untuk menyapa, menegur, menguatkan hidup kita. Dan itulah dilakukan oleh Maria. Dan kedua sifat ini perlu kita miliki. Kita boleh sibuk dengan banyak hal, tetapi ada waktunya kita duduk diam dan hening. Apakah Anda bersedia menjadi pribadi Maria dan Marta dalam diri kita sendiri? Maria dan Marta ada dalam diri kita. Kita cari waktu hening dan sunyi supaya Tuhan menyelesaikan problem hidup kita. Semoga Anda dan kita semua bersedia untuk memberikan waktu yang terbaik bagi hidup kita masing-masing. Dan kita mau duduk diam bersama Yesus. Supaya kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan, segala kehidupan kita dengan penuh kebaikan. Tuhan memberkati Anda semua. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.